Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang PTN tanggal 17 Juli 2021, setidaknya ada 2 PTN mengumumkan hasil seleksi mandiri gelombang 2, yakni Universitas Brawijaya untuk gelombang 2 dan UNER untuk seleksi pemenuhan pagu. Dari keduanya, mana lebih berpeluang diterima? UB kah atau UNER? Lantas, apakah UB dan UNER akan menggelar kuliah tatap muka atau daring di awal perkuliahan? Simak videonya ya. Jangan lupa subscribe agar kalian yang pertama mendapat informasi dan strategi keren taklukkan PTN. Pejuang PTN, UB, dan UNER. Dari kedua PTN tersebut, mana seleksi mandirinya yang membuat kalian lebih berpeluang diterima? Kita bahas satu persatu ya. Pertama, UNER. Namanya saja seleksi pemenuhan pagu atau pemenuhan kuota atau pemenuhan kursi kosong. Jadi, kursi yang diperebutkan tidak sebanyak gelombang 1. Meski demikian, pagu atau kursi kuota yang kosong bisa jadi bukan hanya dari kursi kosong yang ditinggalkan pemiliknya, karena diterima di PTN lain atau sekolah kedinasan. Bisa jadi dari kuota seleksi mandiri pertama yang sengaja dipisahkan untuk diperebutkan di gelombang pemenuhan pagu ini. Mengapa? Ingat, peserta seleksi mandiri UNER yang pertama ya, pesertanya paling sedikit dibanding seleksi mandiri Undip, UB, ITB, dan CBT UGM, termasuk SMUP Unpad. Kala itu pesertanya hanya di kisaran 10.000. Kemudian UNER termasuk PTN yang biasa membuka seleksi mandiri di gelombang kedua, setidaknya dalam 3 tahun terakhir. Hanya tahun ini istilahnya dirubah menjadi pemenuhan pagu. Pejuang PTN, pagu atau kuota yang diperebutkan di gelombang kedua UNER, meski tidak dijelaskan secara transparan, tapi agaknya masih lumayan. Apalagi pendaftarannya yang sangat singkat, hanya 4 hari, itu menandakan persaingannya bisa lebih longgar. Mengapa? Karena pendaftarnya tidak terlalu banyak, meski uang pangkal di UNER tergolong tidak terlalu mahal. Misalnya, Fakultas Kedokteran UNER, uang pangkalnya hanya 99 juta. Itu uang pangkal tertinggi di UNER. Jauh lebih rendah dibanding dengan FKUB atau FKPTN lain yang mencapai ratusan juta. Bagaimana dengan UB? Selama ini UB memang terkenal sebagai PTN yang paling diminati, juga paling banyak daya tampungnya. Di semua jalur seleksi UB selalu diserbu pejuang PTN. SNMPTN UB peminatnya terbanyak. SBMPTN juga. Seleksi mandiri UB gelombang 1 pun lebih 34.000 peserta. Pejuang PTN, kursi yang diperebutkan di semua jalur seleksi di UB itu tertinggi, yakni mencapai 17.000 kursi. Bukan main ya, lebih 7.000 diantaranya diperebutkan di seleksi mandiri. Untuk seleksi mandiri gelombang kedua ini, UB masih menyisakan
sekitar 1.800 sampai 2.000 kursi. Jadi peluang bisa diterima di seleksi mandiri gelombang kedua UB ini masih besar. Meski persaingannya pun juga cukup besar. Hal ini disebabkan pertama, pendaftaran gelombang 2 UB yang cukup lama sehingga memberi kesempatan pejuang PTN untuk mendaftar, termasuk limpahan pejuang PTN yang belum diterima di seleksi mandiri PTN lainnya. Kedua, bagi kalian yang memiliki skor UTBK lumayan, tentu peluang diterimanya menjadi sangat tinggi. Mengapa? Karena skor UTBK yang beredar di gelombang kedua UB kian mengecil dibanding skor UTBK yang beredar di gelombang pertama. Pejuang PTN, jadi peluang kalian diterima lebih besar di mana? Antara seleksi gelombang 2 UB atau seleksi pemenuhan pagu UNER. Dari kedua PTN yang sama-sama di Jawa Timur itu, menurut Om, peluang diterimanya lebih besar di UB. Tapi namanya juga rezeki ya, kita tidak tahu. Bisa saja Tuhan memberi rezeki kalian di UB, bisa juga Tuhan akan menempatkan kalian kuliah di UNER. Dikencengin doanya saja ya. Pejuang PTN, dari kedua PTN yang mengumumkan seleksi mandiri gelombang 2 di hari yang sama dan sekarang sedang kalian tunggu itu, apakah di awal tahun ajaran akan melaksanakan kuliah tatap muka atau daring? Mengingat kedua PTN itu berada di wilayah Jawa Timur, sepertinya bila kalian diterima kuliah di antara keduanya, di semester 1 tahun 2021 akan belajar sistem daring. Berikut penjelasannya. UB sudah jelas membatalkan pembelajaran tatap mukanya menjadi daring sepenuhnya. Menurut Rektor UB, Profesor Nohfil Hanani, keputusan ini dilatar belakangi tingginya angka persebaran COVID-19 di Jawa Timur. Perkuliahan secara daring meliputi proses belajar mengajar, bimbingan, dan kuliah kerja atau praktek lapangan, juga magang, ujian tugas akhir, dan atau bentuk kegiatan terkait perkuliahan lainnya. Bagaimana dengan UNER? Selama pandemi COVID ini, UNER belajar sistem daring. Bahkan UNER memperpanjang masa belajar mahasiswanya yang seharusnya berakhir semester genap ini diperpanjang 1 semester lagi. Apalagi kini angka persebaran COVID di Jawa Timur masih sangat tinggi. Lagi pula pejuang PTN, belajar tatap muka di era pandemi COVID ini bisa dan boleh dilaksanakan apabila orang tua kalian menyetujuinya. Demikian ya beberapa informasi jelang pengumuman seleksi mandiri gelombang kedua UB dan pemenuhan pagu UNER atau gelombang 2 UNER. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, Om minta maaf. Kepada Allah, Om memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.